Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Afni Erianti. Materi kita pada hari ini adalah tentang kisah teladan Wali Songo, yaitu subbab mengenal Wali Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba saya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anak ibu, materi kita yang pertama ialah pengertian wali Allah. Wali Allah adalah orang yang taat beribadah kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang memiliki karomah, dan orang-orang memiliki kabar gembira di dunia dan akhirat. Setiap mukmin dan bertakwa adalah wali Allah. Hanya tingkatan mereka berbeda, tergantung pada ketakwaan mereka dan keimanan mereka. Perlu diketahui, pemimpin para wali Allah adalah para rasul dan nabi. Wali Allah terpilih memiliki keimanan dan ketakwaan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, siapa saja yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Seorang wali memiliki tauhid yang benar dan sempurna. Tidak akan tersisa lagi dalam hatinya kecintaan selain kepada Allah. Tiada lagi rasa nikmat yang melainkan dengan melaksanakan apa yang dicintai Allah. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti Rasulullah SAW, dia bukanlah wali Allah. Sekalipun ramai banyak orang yang menyangka bahwa itu wali Allah, padahal mereka bukanlah wali Allah. Dari semua yang telah tergambar, kita dapat mengetahui beberapa tugas seorang wali Allah adalah sebagai pembawa kebenaran, mengajarkan kebaikan, dan memberikan manfaat bagi umat muslim di dunia. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, yang poin C, pengertian Wali Songo. Kata Wali Songo ini terdiri dari dua suku kata, yakni wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang dipercaya atau yang ditugaskan. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Nah, sehingga istilah wali songo sering diartikan sebagai 9 wali atau 9 orang yang dipercaya. Wali Songo dikenali sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting, pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo mengakhiri penguasaan kebudayaan Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat Wali Songo ini lebih banyak disebut berbanding dengan ulama yang lain. Adapun ulama yang termasuk dalam Wali Songo ini biasa dipanggil dengan Sunan, yang mana di dalam budaya Jawa panggilan itu merupakan panggilan kepada orang yang diagungkan atau dihormati. Nah, adapun nama-nama Wali Songo, pertama namanya Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, namanya Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Giri, namanya Raden Paku. Yang keempat, Sunan Bonang,
namanya Raden Makdum. Yang kelima, Sunan Gunung Jati, namanya Syarif Hidayatullah. Sedangkan yang keenam namanya Sunan Derajat, namanya Raden Qasim. Yang ketujuh, Sunan Muria, namanya Raden Umar Said. Yang kedelapan, Sunan Kudus, namanya Ja'far Shadiq. Sedangkan yang kesembilan, Sunan Kalijaga, namanya Raden Said. Nah, jadi inti materi kita hari ini adalah bahwa wali Allah ialah yang taat beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang memiliki karomah. Mereka yang disebut wali songo ialah wali Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.